Baik teman-teman, selamat datang kembali pada analisa saham mingguan. Kali ini saya akan membahas untuk 6 saham yang berhubungan dengan telekomunikasi ya. Untuk periode 31 Mei sampai dengan 4 Juni 2021 untuk saham Telkom, EAS, Excel, Friend, Isat, Tower, TBIG. Jadi perlu diingat untuk hari Selasa ya. Jadi hari Selasa tanggal 1 Juni itu tanggal merah ya. Hari lahirnya Pancasila, jadi bursa libur ya. Jadi saya mulai dulu pembahasannya untuk analisa saham Telkom ya untuk mingguannya. Jadi ini coretannya banyak ya di sini ya. Jadi kalau agak pusing ya, saya coba zoom in ya. Nanti saya hapus beberapa yang nggak perlu ya. Jadi kalau kita lihat di sini Telkom itu dia sudah berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 38,2%-nya ya. Jadi kalau kita lihat di sini Fibonacci retracement 38,2%-nya ini kurang lebih di area 3220 ya. Dan kalau kita lihat di sini minggu lalu dia berhasil bertahan di atasnya 3220 ya. Jadi dia higher high, higher low. Kemudian untuk close-nya saya lihat dia sama ya dengan minggu sebelumnya. Jadi sebelumnya dia selama kurang lebih 3 mingguan ya, setelah naik kemudian sideways, koreksi lagi, kemudian dia sideways, dia berhasil breakout ya. Jadi minggu ini masih tetap testing ini ya, area 3220 ya. Jadi saya coba zoom in ke daily-nya ya. Ini sudah bertahan di atasnya 3220 ya untuk TLKM. Jadi yang sudah punya pasang aja stop loss-nya, ini tetap sama ya, 3260 ya. 3260 ini adalah area dari breakout dari swing high sebelumnya ya. Kalau kita lihat di sini dia sempat sentuh 3260, kemudian sedikit ditutup di atasnya ya. Tapi intinya dia masih resiko ya minggu ini ya. Ada kemungkinan dia turun lagi masuk ke sideways areanya di sini ya. Testing lagi supportnya di 3130 ya. Jadi yang sudah punya pasang aja stop lossnya di 3260 ya. Untuk Telkom ya 3260 dan 3220 ya. Kalau dia turun di bawahnya 3220, maka ada kemungkinan dia testing lagi, balik lagi ke supportnya 3130 ya. Jadi yang belum punya saran saya sih tunggu aja buy on weakness-nya di sekitar area sama dengan sebelumnya ya, 3130 sampai 3150. Atau kalau nggak dikasih ya, kita tunggu di area ini ya. Ini adalah resisten dari sideways-nya sebelumnya ya, kurang lebih di area 3220 ya. Jadi kalau dia terkoreksi lagi dalam minggu ini ya, kemudian dia berhasil rebound naik ya, naik lagi. Jadi kalau dia nyentuh ke 3220 ya, 3220, kemudian dia berhasil rebound, jadi belinya mungkin mulai dari kalau dia berhasil naik lagi ke atas 3260 buy ya, seperti itu ya. Itu untuk buy on weakness-nya. Kalau mau buy high sell higher Pak Sunar, kira-kira gimana gitu ya. Ya untuk Telkom ini saran saya sih kalau mau buy high sell higher itu pakai acuan masih tetap sama aja ya dengan sebelumnya ya. Jadi kita tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya. Ini sebelumnya kan info saya kan 3340 ya. Kita pakai acuan yang sama aja ya, saya nggak rubah-rubah. Jadi naik ke 3340 buy, naik lagi ke atas 3370 buy ya. Walaupun mau tambah lagi kalau dia berhasil naik ke atas 3390 ya, seperti itu ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 3390, kemudian mau tambah lagi di mana ya, target price berikutnya kan 3430. Jadi kalau sudah buy di 3390, kalau mau tambah lagi ya nanti tunggu kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 3430 ya, seperti itu ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 3430, maka target price berikutnya adalah 3500 ya, kurang lebih ya, untuk Telkom ya di sini ya. Memang secara garis besar sih Telkom dia kadang naiknya tinggi kemudian koreksi gitu ya, kayak seperti PHP ya, naik turun naik turun. Kalau kita lihat di sini memang dia kecenderungannya memang kita lihat di sini ya, sideways-nya sebenarnya kecenderungannya memang kurang lebih sideways lah ya. Di area yang kalau sideways besarnya ya, gambarannya mungkin sekitar area ini ya, yang saya kotak ini ya. Jadi itu sekitar area 3200 sampai dengan 3500 lah ya dia, seperti itu ya, 3200 dan sampai dengan 3500 itu untuk Telkom ya. Jadi buy-nya menurut saya sih ikutin yang sudah saya sebutkan sebelumnya ya.
Kalau mau buy bertahap ya mungkin mulai dari 3.300 ya, kemudian naik lagi ke atas 3340 seperti itu ya. Intinya kalau dia masih di atas 3130 ya, sebenarnya sih masih cukup oke lah ya, bagus lah midtermnya ya, seperti itu ya. Tapi hati-hati aja kalau dia turun di bawahnya 3220 ya, lebih baik jual dulu, kita tunggu di 3130 ya. Kalau turun lagi di bawah 3130 ya, saran saya sih jual dulu semuanya, karena dia sudah breakdown dari sideways-nya ya. Walaupun di sini kita lihat Pak Sunar ini turun di bawah 3130, kemudian kan rebound lagi, berarti kan kalau turun bawah 3130 ya kita tunggu aja, nanti kan juga naik sendiri ya. Belum tentu ya, jangan berpandangan seperti itu. Ya kalau ini kan sudah terjadi, ngomongnya gampang ya. Pak Sunar ini rebound, berarti 3130 baik hold gitu ya, turun lagi average down gitu lagi. Sebelumnya kan naik nih Pak Sunar. Ya kalau sudah terjadi ngomongnya gampang. Tapi kalau kita lihat ke belakang seperti ini, kan naik turun sideways lama, kemudian dia breakdown, turun, dia turunnya juga dalam ya, seperti itu ya. Jadi secara keseluruhan sih menurut saya sih di sini ada pola seperti hampir double top ya. Jadi double top tapi dia baseline-nya belum terpatahkan ya, kurang lebih di sekitar area ya 3130 atau sama di area ini ya 3130 ya. Jadi kurang lebih ya masih oke lah ya untuk Telkom ya, untuk jangka menengahnya ya. Kemudian berikutnya untuk analisa saham mingguan untuk Excel ya. Jadi untuk Excel di sini kita lihat bentar saya lihatkan dulu untuk weekly-nya ya, dia bagus ya, higher high, higher low dan higher close ya. Untuk analisa saham Excel ya, weekly-nya candle-nya sejauh ini lumayan bagus. Kalau kita lihat di daily-nya Pak Sunar pasang stop loss-nya di mana? Ini saya sudah sebutkan sebelumnya ya, 2320 dan 2270 itu bagi yang sudah punya, kalau mau pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya seperti itu ya. Kalau belum punya Pak Sunar, kalau mau buy kira-kira bagaimana? Karena weekly-nya masih bagus ya. Saran saya sih di sini ada dua pilihan ya. Boleh buy on weakness, di sini kurang lebih resistennya di Fibonacci retracement 38,2% ya, di 24440 ya. Kalau kita lihat di sini Fibonacci retracement-nya lumayan rapi ya. Saya sudah sebutkan sebelumnya 61,8%, ini lumayan rapi ya kelihatannya. Dia turun kemudian dia rebound, gagal naik ke atas kan, dia turun lagi, berarti ini resistennya, ini swing high-nya ya. Kemudian dia turun, rebound naik ke atas, kemudian dia gagal bertahan di atasnya kan, dia turun lagi. Kalau kita lihat di sini ini kurang lebih daerah supportnya juga, ini swing low-nya kan, ini swing low-nya, ini swing high-nya, ini kurang lebih swing low-nya juga ya. Ini kan swing low-nya dia, area konsentrasi candle ya. Gak bisa persis 100% ya, kalau mau persis nanti bingung, ini dipersihkan ke sini, tarik garis, nanti kebanyakan garis makin pusing gitu ya. Jadi kurang lebih akurat lah ini Fibonacci retracement 38,2% ya. Nah ini dia intinya minggu ini dia testing Fibonacci retracement 23,6%-nya ya. Kalau dia berhasil bertahan di atasnya 2320 cukup bagus ya untuk Excel ya. Kalau dia gagal bertahan di atas 2320, ada kemungkinan dia turun lagi ke area sekitar 2120 ya. Kalau turun lagi pada 2120 ya resiko lagi ke sideways area yang kecil yang di sini ya, yang saya bahas sebelumnya, kurang lebih di sekitar area ini ya, 2000-an ya, 2000 sampai dengan 2120. Ini sideways yang kecil ya di bawahnya ya. Jadi yang buy on weakness kemungkinan sih di level 2240 dan 2270 ya. Jadi bukan berarti turun kena 2240 langsung buy, enggak ya. Jadi kalau dia turun terkoreksi kemudian dia berhasil naik lagi ke atas 2240, istilahnya rebound atau mantul ya, naik lagi ke atas 2270, boleh tambah lagi ya, average up ya, boleh mulai buy ya, itu untuk buy on weakness ya. Jadi kalau dia sudah berhasil mantul naik ke atas 2270 ya. Kemudian kalau mau yang buy high sell higher, karena ini lumayan dekat dengan resistennya ya, 2440 ya. Saran saya sih yang mau buy high sell higher, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2440 ya, kurang lebih ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 2440, kalau mau tambah lagi boleh tambah lagi ya, seperti itu ya. Kemudian target price-nya di mana Pak Sunar? Di Fibonacci retracement 50% dan
61,8%. Kalau 50%-nya kurang lebih di 2550-an ya. Ini kalau saya tarik garisnya berdasarkan ini ya, swing high yang di sini 2560 lah kurang lebih ya. Ini kurang lebih cocok dengan di sini ya, 2560 high-nya 22 Januari. Kemungkinan besar sih targetnya sampai di sana ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 2440 barusan buy ya, itu yang buy high sell higher. Kalaupun mau tambah lagi ya, kalau dia berhasil naik ke atasnya ini ya, high-nya ini ya, kalau mau tambah lagi, kalau sudah buy dia naik lagi ke atasnya 2490 ya, boleh tambah lagi ya, seperti itu. Kalau dia naik lagi ke atas 2560 boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh. Maka target price berikutnya adalah 2660. Kalau dia berhasil breakout ke atas 2660 ya, kemungkinan besar ini targetnya mudah tercapai ya, untuk Fibonacci retracement 78,6%-nya ya, kurang lebih di area 2800 lah. Bisa tercapai nggak Pak Sunar? Mudah-mudahan ya. Kalau kita lihat dari weekly-nya ya, ini lumayan menarik ya, untuk Excel ya, naik turun sideways naik ya. Mungkin mudah-mudahan ini 2800 dikasih ya untuk Excel ya. Sejauh ini sih masih cukup bagus ya kalau mau buy ya, seperti itu ya. Jadi jangan ragu-ragu ya, karena dia dekat dengan resistance saat ini ya. Jadi tunggu breakout sekalian lah istilahnya, atau buy on weakness di area yang ini ya, saya kotain sebelumnya, maaf yang saya sebutkan sebelumnya di 2240 dan 270 ya. Ini yang saya kotain ini adalah Fibonacci retracement 23,6%-nya ya. Jadi kurang lebih cukup ya untuk saham Excel. Kemudian untuk saham FAN ya, saham FAN, analisa saham weekly untuk FAN ya, dia saya zoom ya, masih tetap sama sih dengan sebelumnya ya, masih sideways, dia belum berhasil breakout ke atas ya minggu lalu, tapi dia lumayan bagus ya, higher low, higher high, dan higher close ya, seperti itu ya. Lihat di hariannya di sini masih tetap sama ya, ikutin aja garis-garis yang saya kasih sebelumnya ya. Kalau sudah punya ya, stop lossnya di 88, 83 ya. Jadi kalau turun di bawahnya 88, lebih baik jual dulu sebagian. Kalau turun di bawah 83 ya, jual dulu semuanya, seperti itu ya. Kalau mau buy on weakness, tunggunya ya kurang lebih di area 74 sampai dengan 78 ya. Jadi bukan berarti nyentuh ke 74 langsung buy, enggak ya. Loh Pak Sunar, ini kan nyentuh 74 langsung rebound, ini nyentuh 74 langsung rebound ya. Ya itu kan karena sebelumnya sudah terjadi, ngomongnya gampang. Jadi kita belinya kalau buy on weakness ya, tunggu kalau dia nyentuh misalnya ke 74 ya, itu bukan langsung buy, enggak. Kita tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 78 ya. Misalnya mantul atau rebound ya, seperti itu ya. Jadi kita lihat resisten terdekatnya ya, setelah support tersebut ditembus ya, maksud saya seperti itu ya. Kemudian yang belum punya Pak Sunar, kira-kira buy-nya di mana gitu ya? Karena ini kurang lebih dekat dengan Fibonacci retracement 38,2% ya. Selama ini resistennya cukup kuat ya, ini Fibonacci retracement 38,2% ya. Dia naik kemudian turun lagi, naik turun lagi. Jadi ini karena sudah dekat ya, saya sih lebih baik buy on weakness ya. Atau sekalian kalau mau buy high sell higher ya, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 95 ya buy ya. Kemudian kalau dia berhasil breakout ke atas 99 buy. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 95 buy, naik ke atas 99 buy. Sebelumnya saran saya kalau sudah berhasil naik ke atas 92 buy ya, tapi ternyata dia turun lagi ya. Tapi belum kena level stop loss sebelumnya ya. Stop loss berikutnya kan di 88 ya. Jadi kalau turun di bawah 88 lebih baik jual dulu sebagian gitu ya. Atau jual dulu semuanya juga boleh. Ada kemungkinan dia turun lagi sampai testing lagi di area supportnya dari sideways-nya, seperti itu ya. Itu kurang lebih untuk FAN ya, analisa saham mingguannya. Kemudian berikutnya untuk ISAT ya, Indosat ya. Kalau kita lihat analisa saham mingguan candlenya di weekly-nya untuk ISAT, dia lower high, higher low, tapi dia lower close ya, close-nya lebih rendah ya. Jadi kurang lebih gambarannya dia masuk lagi ke sideways areanya 6175 sampai dengan 6750 ya. Ini area yang saya kotain ya, kurang lebih di area sini ya. Bentar, ini ke kurang lebih di area sini ya, 6175 sampai dengan 6750 sideways ya. Sidewaysnya lumayan lama ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya, 11 mingguan ya, seperti itu ya. Kemudian Pak Sunar, kalau yang sudah punya bagaimana Pak Sunar?
saran saya kalau sudah punya pasang aja stop lossnya di 6175 dan di 5800 maksimum ya. Kalau turun banyak 5800 lebih baik jual dulu semuanya. Kalau mau buy weakness ya tunggu aja di sekitar level 5800 sampai dengan 5850 ya. Jadi kalau dia hanya turun kemudian dia berhasil rebound barusan buy ya, jangan turun langsung buy enggak ya, tunggu konfirmasi kalau dia berhasil rebound atau mantul ya. Sebenarnya kalau area sekarang sih mau buy weakness boleh-boleh saja ya. Jadi pasang stop loss ketatnya di 6175. Kalau dia turun banyak 6175 untuk ISA sih lebih baik jual dulu. Seperti itu ya. Kalau mau buy tetap sama dengan acuan sebelumnya ya, saya nggak rubah lagi. Kalau berhasil naik ke atas 450 buy, yang belum buy ya. Kemudian naik lagi ke atas 750 tambah lagi ya. Belinya bertahap aja, jangan terlalu banyak karena dia cenderung sideways ini ya. Sebenarnya enak sih kalau seperti ini, lumayan ya. Beli di 6175, jual di 6750, beli di 6175, jual di 6750, beli lagi di kurang lebih 6175, jual di 6750. Terus gitu aja ya. Lumayan profitnya ya. Naik turun naik turun naik turun naik turun gitu ya, konsolidasi ya. Ya kalau mau buy weakness ya silakan, tapi hati-hati ya. Kalau dia turun gagal breakout ke atas 6750 ya lebih baik jual dulu, dia akan kemungkinan balik lagi ke 6175. Ya kurang lebih seperti itu. Belinya bertahap aja ya. Naik ke atas 450 buy, naik lagi ke atas 6750 buy seperti itu. Kalau dia berhasil breakout ke atas 6750 boleh buy pasar boleh ya. Maka target berikutnya ya kurang lebih sekitar 7025an ya. Kalau dia berhasil naik lagi kurang lebih ya 7300 ya. Target berikutnya di swing high-nya tanggal 6 April 2021 ya seperti itu ya. Jadi istilahnya saat ini dia masih sideways ya, konsolidasi panjang ya di atas ya. Kalau kita lihat money-nya memang sepertinya seram ya, karena dia ekornya panjang 1, 2, 3 ya. Ini candlenya dikasih merah lagi ya. Tapi secara keseluruhan primary trend-nya sebenarnya sih masih cukup bagus ya kalau dia di atasnya 5800 ya. Memang dia naiknya tinggi dan fluktuasinya juga tinggi ya. Seperti itu ya. Jadi dikasih istilahnya ini koreksi lah. Setelah dia naik 3 bulan berturut-turut, bulan Mei-nya dia koreksi ya seperti itu ya. Tapi kalau saham ISAT ini menurut saya sih kalau sudah turun jangan terlalu di average down-nya atau di hold lama ya. Karena terus terang fundamentalnya dia untuk Indosat ini masih kurang bagus ya dibandingkan dengan kawan-kawan yang lainnya ya. Seperti itu ya. Tapi dia itu ciri khasnya ya ISAT ya. Kalau turun diturunkan dalam, kalau naik dinaikkan tinggi ya. Itu ciri khasnya untuk ISAT ya. Jadi kalau sudah di atas ini, kalau dia turun lagi, apalagi sudah breakdown di bawahnya 5800, ada kemungkinan dia turun terus sampai sini ya. Jadi hati-hati aja, jangan sampai kalau nyangkut nggak sempat jual nanti alasannya Pak saya invest di ISAT gitu ya. Jangan ya. Sayang uangnya ya, waktunya ya. Jadi bisa sampai ke 3.500-an lagi ya. Kalau dia breakdown dari 5.800. Jadi kurang lebih cukup ya untuk analisa saham ISAT ya. Kemudian berikutnya untuk analisa saham mingguan untuk Tower ya. Dia Tower candlenya sih higher high, higher low, tapi dia lower close ya. Seperti itu ya. Tapi secara keseluruhan sebenarnya sih masih cukup bagus ya. Karena dia sudah masih bertahan di atas titik breakout ini ya. Saya sudah sebutkan di analisa saham sebelumnya ya, beberapa minggu sebelumnya. Ini sideways-nya lama ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya kurang lebih ya di sini. Kemudian dia breakout ya, ini official breakout ya, terus di atasnya ya, kurang lebih ya. Kemudian dia naik lagi higher high ya. High-nya 1, 2, 3 dia higher high terus. Low-nya dia, ini sempat low-nya sempat lower dari sebelumnya ini ya, tapi dia masih higher dari yang sebelumnya. Jadi ini masih kurang lebih sama ya, dia bentuknya seperti mangkok ini ya, testing mangkok ini ya, saya sudah sebutkan sebelumnya, testing mangkok kemudian dia breakout ya, testing lagi mangkok. Jadi kalau dia breakout lagi bagus ya, seperti itu ya untuk Tower ya. Tapi ya tentu saja kita belinya bertahap aja karena koreksi terakhir lumayan dalam ya. Ini yang sudah punya hati-hati, kalau turun banyak 1180 saran saya sih lebih baik jual dulu sebagian. Kemudian kalau turun lagi di bawah 1155 ya, saya sudah sebutkan juga di analisa saham sebelumnya, lebih baik jual dulu karena ada kemungkinan dia terkoreksi testing lagi, balik lagi ke sideways areanya sebelumnya 1080 sampai dengan 1085 ya.
Jadi yang mau buy on weakness ya tunggu aja di sekitar area 160 sampai dengan 185 ya. Jadi kalau dia berhasil nyentuh ke sana kemudian dia rebound atau dekat-dekat ya naik ke atas 1110 buy ya, seperti sebelumnya lah sama ya, naik ke atas 1130 buy, kemudian kalau breakout ke atas 1155 buy ya, seperti itu ya. Kalau mau buy high sell higher ya minim kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 1200 ya, untuk tower ya. Kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 1200 boleh buy maksudnya boleh, kemudian naik lagi ke atas 1220 tambah lagi, kalau berhasil breakout ke atas 1250 tambah lagi, naik ke atas 1270 tambah lagi. Kemungkinan besar kalau dia berhasil breakout naik ke atasnya ini ya, swing high terakhir kan high-nya 1245. Kalau dia berhasil naik ke atas 1245 maka target berikutnya menurut saya ya kurang lebih ya, kalau diukur dari chart patternnya mangkoknya ini kan dia di dasarnya di istilahnya permukaannya mangkoknya ya itu di 1325. Jadi setelah dia berhasil naik higher high ya, naik ke atas 1245 untuk minggu ini ya, saya lihat di mingguannya ya. Ini kalau dia berhasil breakout ke atas 1325 setelah 1270 kemudian 1325 ya, ini permukaan mangkoknya ya 1325 ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas ada kemungkinan dia bisa naik sampai minimal lah Fibonacci extension 127,2%-nya ya. Di sini di level 1520-an. Tapi kalau diukur berdasarkan pattern ini mangkoknya, maka kurang lebih ya 1575 sih masih memungkinkan ya untuk tower ya kalau kita lihat di sini ya. Memang uptrendnya bagaimana Mas Sunar? Untuk tower ya. Sebenarnya sih uptrendnya cukup bagus ya kalau kita lihat di sini ya. Naik turun, naik turun, naik turun ya. Cenderung ini sideways di kotak ini ya. Kemudian dia berhasil breakout naik, kemudian turun, naik turun, naik turun. Jadi istilahnya dia testing antara ini ya, Fibonacci retracement 50% dan 23,6%-nya ya kurang lebih ya. Minggu ini dia selama bertahan di atasnya ini ya, Fibonacci retracement 23,6%-nya selama di atas 1155 ya. Ada peluang dia untuk breakout naik ke atas 1325 ke atas ya untuk tower ya, ada ya. Jadi belinya saran saya sih nggak perlu terlalu agresif ya, belinya bertahap aja karena ini resistennya 1250 ya cukup kuat ya. Dia sebelumnya naik turun naik, dia gagal bertahan di atasnya 1250 ya, bahkan breakout pun nggak sampai ya, ini cuma nyentuh doang ya, nyentuh doang terus dia koreksi turun lagi. Jadi 1250 ini sebenarnya sudah dekat resistennya. Tapi kalau mau buy high sell higher naik ke atas 1250 boleh buy, apalagi kalau naik ke atas 1270 ya, ada kemungkinan dia terus langsung lari breakout ke atas ya, ya mudah-mudahan ya. Jadi belinya bertahap aja, nggak perlu terlalu agresif ya. Yang buy high sell higher, buy on weakness ya tunggu di area bawah. Belinya juga bertahap, kalau dia mantul naik lagi tambah, naik lagi tambah, seperti itu ya. Jadi santai aja ya, walaupun secara malinya masih uptrendnya dibilang masih cukup bagus lah ya, not bad ya, nggak terlalu jelek banget ya, seperti itu ya. Ini kurang lebih untuk tower sudah cukup. Kemudian berikutnya analisa saham mingguan untuk emiten TBIG ya. Dia candlenya dia weekly chartnya candlenya dia lower high, lower low, lower close lagi ya. Dia testing area, kita lihat di daily-nya. Nah, ini adalah area supportnya kurang lebih ya. Memang minggu lalu dia lagi testing ini ya supportnya ya 2370 sampai 2400. Bagi yang sudah punya pasang kira-kira bagaimana? Bagi yang sudah punya ya pasang aja stop lossnya kalau dia turun lagi di bawah 2310 ya. Lebih baik jual dulu sebagian. Kalau dia turun lagi di bawah 2235 lebih baik jual dulu semuanya karena ada kemungkinan dia turun lagi masuk ke sideways range-nya lagi ya. Ini sebelumnya sideways-nya yang saya kotain ya kurang lebih di sekitar area 1950 sampai dengan 2235 ya, seperti itu ya. Kalau yang mau buy on weakness untuk TBIG tunggunya di sekitar area 2235 ya kurang lebih ya. Sebenarnya ini area support juga sih 2370 sampai 2400, tapi tanggung ya kalau di sini ya karena ini belum selesai, masih cenderung koreksi ya. Jadi tunggu aja di sini. Kalau dia berhasil naik rebound ke atas 2235 ya, jadi kalau naik ke atas 2310 barusan mulai buy ya, jadi buy-nya bertahap seperti itu ya. Kalau enggak ya sekalian tunggu aja di bawah ini ya 1950-an ya kurang lebih ya. Kalau mau buy high sell higher Pak Sunar, belinya di mana?
Seingat saya sudah sebutkan sebelumnya ya. Ini adalah garis-garis saya ya, 2580, tetap ikutin aja seperti sebelumnya ya. Sebelumnya kan saya sudah bilang kan 2580 buy kan, seperti itu. Kemudian naik lagi breakout ke atas 2700, boleh tambah lagi ya. Kenapa kalau 2700? Ini saya ambil dari ini ya, swing high-nya tanggal 1 Februari ketika dia naik tinggi banget arah ya kalau nggak salah ya, atau dicek ke atas ya. Kemudian dia kena suspend, bukan kena suspend ya, ini ARB ya, maaf ini ARB setahu saya. ARB terus turun lagi, terus dia sideways lama, dia berhasil naik lagi, rebound naik ke atas ya, TPG. Kemudian ini masih lesu sebenarnya ya, tapi bahwasanya kalau dia masih bertahan di atasnya Fibonacci ini ya 23,6% ya, Fibonacci retracement 23,6%, sebenarnya masih ada peluang ya untuk TPIG ya. Uptrendnya kalau kita lihat monthly-nya memang candle koreksinya tebal ya merahnya ya, masih cenderung masuk lagi ke sideways areanya ini ya. Jadi santai aja belinya, nggak usah terlalu buru-buru ya. Jadi kalau naik tambah lagi, kalau mau curi start lebih awal, kalau nggak mau tunggu di 2580, kalau mau lebih awal ya kemungkinan ya di area 2540 lah, sedikit di bawahnya lah ya, seperti itu ya. Jadi sekarang masih resiko, jangan terlalu buru-buru buy ya, seperti itu. Kurang lebih cukup sekian ya untuk analisa saham mingguan untuk Telkom, Excel, Trend, Isat Tower, dan TPIG untuk periode 31 Mei 2021 sampai dengan 4 Juni 2021. Jangan lupa like dan subscribe channel Saham Profit ya. Terima kasih banyak.